$13.95, Mr. Shut it down. You must not be like it. Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan saya Ryan Foltz. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Deepwater Horizon. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini bergenre action, drama, dan trailer. Film dari Amerika ini mendapatkan rating 7,2 di IMDb. Film berdurasi 107 menit ini dibintangi oleh beberapa artis terkenal seperti Mark Wahlberg sebagai Mike Williams, Kurt Russell sebagai Jimmy Harrell, John Malkovich sebagai Donald Fidrin, Gina Rodriguez sebagai Andrea Fleitas, Dylan O'Brien sebagai Caleb Holloway, dan Kate Hudson sebagai Felicia Williams. Film kisah nyata yang terjadi pada 20 April 2010 saat kilang minyak Deepwater Horizon mengalami malfungsi dan menewaskan 11 orang, hingga mendapat predikat sebagai bencana minyak terbesar sepanjang sejarah Amerika. Film ini adalah film aksi trailer yang mengikuti formula standar disaster movie. 1 jam pertama kita dihajar dengan berbagai jargon dan istilah teknis canggih yang mungkin lebih bisa dimengerti oleh insinyur perminyakan. Sementara di paruh terakhir kita dibombardir dengan ledakan api dan gerakan kamera hyperaktif yang menyulitkan kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seperti apa kejadian kecelakaan di kilang minyak yang dihadirkan di film ini? Mari kita simak alur ceritanya. Film kita diperlihatkan Mike yang sedang menghabiskan sisa liburannya sebagai kepala teknisi di kilang minyak Deepwater Horizon bersama istri dan putrinya. Di keesokan hari, Mike berangkat kerja dan sesampainya di bandara, Mike bertemu dengan atasan yang bernama Jimmy dan rekan kerjanya bernama Andrea. Mereka pun diterbangkan dengan helikopter khusus ke lokasi pengeboran. Sesampainya Mike dan Jimmy di rig, mereka melihat suatu keanehan saat beberapa karyawan langsung meninggalkan kilang minyak begitu saja sebelum melakukan uji ketahanan semen di dasar laut. Diketahui para karyawan itu pergi atas perintah dari perusahaan British Petroleum atau BP yang ingin agar pengeboran segera dilakukan tanpa pengujian. Lalu Jimmy marah kepada eksekutif perusahaan BP, yaitu Fidrin dan Kaluza, karena hendak membahayakan nyawa anak buahnya. Jimmy, sang pimpinan proyek, tidak berani mengambil risiko mempercepat pekerjaan. Ia ragu pipa-pipa di kedalaman air 5.000 kaki tersebut sanggup bertahan tanpa pengetesan yang menyeluruh. Mike mendukung pertimbangan bosnya dan berusaha meyakinkan pihak BP bahwa strategi berharap semuanya akan baik-baik saja itu sangat beresiko. Mengingat ada 126 orang di lokasi pengeboran lepas pantai tersebut
termasuk 7 orang BP. Karena mereka sudah telat 43 hari dan kelebihan anggaran sebesar 50 juta dolar. Alvidrin sebagai perwakilan BP punya teori berbeda. Donald yang ingin segera menghasilkan uang berusaha menekan anak buah Jimmy untuk melakukan pengetesan ulang. Dan pada akhirnya ia berhasil meyakinkan Transocean agar segera menyelesaikan proyek Deepwater Horizon. Pengujian akhirnya dilakukan dan memperlihatkan tekanan yang sangat membahayakan bila pengeboran dimulai. Akan tetapi pengujian kedua memperlihatkan hasil yang cukup stabil setelah metode pengujian diganti. Meski bimbang dan ditambah tekanan dari eksekutif perusahaan BP, Jimmy pun memberikan sinyal agar pengeboran dijalankan. Meski awalnya baik-baik saja, ternyata terjadi penyumbatan pada blowout preventers atau BOP yang merupakan katup untuk memutus penyedotan minyak dalam emergensi. Beberapa menit setelah pengeboran dimulai, monitor tiba-tiba menunjukkan adanya tekanan luar biasa dari dasar laut hingga memancarkan lumpur yang berlebih dengan disertai oleh gas yang menyusup ke saluran udara Deepwater Horizon dan menyebabkan kilang minyak di Teluk Meksiko itu akan meledak dan terbakar. Andrea yang mengetahui Deepwater Horizon akan meledak lalu meminta bantuan lewat HT-nya. Belum selesai Andrea berbicara, HT-nya langsung diambil oleh Kutsta. Kutsta berdalih kilang ini aman-aman saja dan aku belum menyuruh untuk meminta bantuan. Saat ledakan telah terjadi, Kutsta lalu meminta bantuan dan kapten kapal Damon Bankston yang melihat Deepwater Horizon meledak pun dengan cepat meminta bantuan lewat HT ke penjaga pantai. Karena ledakan sangat besar, mengakibatkan 11 orang pekerja yang berada di dekat ruang pengeboran minyak meninggal dunia. Dengan cepat, petugas penjaga pantai merespon panggilan darurat permintaan pertolongan dan mengirimkan armada untuk memberikan pertolongan ke para kru kerja di Deepwater Horizon. Terjebak di reruntuhan dengan ledakan gas yang terus berlanjut, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Kekacauan yang terjadi membuat para kru kapal menjadi panik dan saling berebut untuk naik ke atas sekoci untuk menyelamatkan diri. Mike yang sadarkan diri setelah sebelumnya pingsan karena terhempas oleh ledakan, lalu pergi keluar dari kamarnya. Di luar kamarnya dia menemukan Doggy, lalu menyelamatkan dan membawa keluar ke sekoci kapal. Para awak kapal Damon Bankston lalu pergi ke Deepwater Horizon untuk menyelamatkan para kru Deepwater Horizon. Mike yang belum melihat Mr. Jimmy di daerah sekoci lalu pergi mencari ke area kamarnya. Setelah Mike menemukan Mr. Jimmy memintanya untuk mengantarkan ke anjungan kapal agar dia bisa memutuskan pipa pengeboran minyak. Di sebuah ruangan mereka menemukan 3 orang rekan kerjanya yang selamat, di mana salah seorang pekerja kakinya terhimpit sebuah besi besar. Mereka lalu menolongnya dan mengantarkan ke area sekoci kapal.
Dari daratan, sebuah helikopter baru saja terbang menuju ke Deepwater Horizon. Kapten helikopter berbicara melalui HT jika ia akan sampai dalam waktu 25 menit. Istri Mike yang panik lalu menelepon petugas penjaga pantai dan menanyakan apa yang sedang terjadi di Deepwater Horizon. Setelah diberitahu bahwa ada kebakaran di kilang minyak Deepwater Horizon, istri Mike pun menangis, berharap agar tidak terjadi apa-apa terhadap suaminya. Dale yang melihat sebuah derek akan terjatuh, lalu berinisiatif untuk memindahkannya agar tidak terjatuh tepat di kerumunan para pekerja yang sedang menunggu di sekoci kapal. Setelah memindahkan derek kapal, Dale tidak sempat menyelamatkan dirinya karena sebuah besi terlempar ke arahnya dan Dale pun terjatuh ke arah kobaran api. Mr. Jimmy yang sudah sampai di anjungan lalu menyuruh Andrea dan Kusta untuk memutus pipa dan menutup sumur pengemburan minyak. Alat untuk memotong pipa besi rupanya malah patah dan menyebabkan aliran listrik mati. Lalu Mr. Jimmy menyuruh Mike agar menyalakan generator cadangan. Mike pun pergi ditemani oleh Caleb. Mr. Jimmy yang sudah tidak punya tenaga meminta Mike untuk pergi dari sana dan memberitahukan bahwa kita sudah tidak bisa menyelamatkan kilang minyak ini. Mike, Caleb, Kusta, Andre, dan Jimmy lalu pergi ke sekoci kapal. Namun sesampainya mereka di area sekoci, mereka malah ditinggalkan dan untungnya masih ada perahu rakit darurat. Kusta dan Mr. Jimmy lalu berhasil naik ke rakit. Saat Andrea ingin naik ke rakit, tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan memutuskan tali di rakit tersebut. Caleb pun terkena api lalu terjatuh ke air laut. Namun Caleb berhasil diselamatkan. Tersisa Mike dan Andrea yang belum berhasil pergi dari Deepwater Horizon. Mike berinisiatif untuk naik lebih tinggi lagi agar mereka bisa melompat jauh menghindari kobaran api di air laut. Andrea yang terkena serangan panik lalu berbicara bahwa dia takut untuk melompat ke air laut. Tapi Mike lalu memaksa dan mendorong Andrea hingga Andrea terjun ke air laut yang tidak ada apinya. Lalu disusul oleh Mike terjun ke air. Mike dan Andrea pun berhasil diselamatkan oleh para awak kapal dan dibawa ke kapal Demon Bankston. Di dek kapal Demon Bankston, Mr. Jimmy kemudian mengabsen satu persatu para pekerja Deepwater Horizon. Dan Mr. Jimmy mengetahui bahwa ada 11 korban meninggal dunia dari ledakan dan kebakaran yang terjadi. Anderson, are you here? Donald Clark, are you here? Dane Roscoe. Kim? Dale Burkeen. Gordon Jones. Carl Clevenger. Stephen Curtis. Andrea lalu berterima kasih pada Mike karena telah menyelamatkan nyawanya. Film beralih ke sebuah hotel tempat sekeluarga para pekerja Deepwater Horizon berkumpul. Mike kemudian ditanya oleh seorang pria tua yang menanyakan apakah anaknya berhasil selamat, tapi Mike menjawab tidak tahu. Mike lalu terkena serangan panik dan pergi ke kamar hotel. Istri Mike lalu datang dan memeluk Mike. Mike beserta istri dan anaknya kemudian pergi meninggalkan hotel.
Lalu film memperlihatkan sebuah foto asli Mike Williams beserta istri dan putri kecilnya. Dan ada cuplikan persidangan di mana Mike jadi saksi dan bersumpah akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya tentang kejadian di Deepwater Horizon. Di akhir film memperlihatkan ke-11 nama para pekerja yang meninggal dunia. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 87 hari dan menumpahkan sekitar 270 juta galon minyak ke Teluk Meksiko. Sekian alur film dari saya, semoga kalian paham dan terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Sampai jumpa di video terbaru saya lainnya.